Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah Seni Lukis Elementer dan Seni Lukis Advance, mengapa di tugas pertama kuliah Seni Lukis Elementer menggunakan cat air? Apa uniknya cat air? Apa kelemahannya? Apa kelebihannya? Apa yang tidak bisa dibuat dengan selain cat air? Nah, ini malam ini kita akan mempelajari materi ini sekaligus untuk merespon pertanyaan Mas Zainal. Sebentar ya sayang, sebentar teman-teman. Sebentar. Mohon maaf. Materi ini untuk merespon pertanyaan Mas Zainal yang dikirimkan secara japri lewat WA, yang Mas Zainal mengatakan memang belum pernah menggunakan cat ya. Nah, cat apa dulu yang perlu digunakan? Nah, kalau kita mengacu pada materi kuliah Seni Lukis Elementer, cat yang pertama kali digunakan adalah cat air. Mengapa kok cat air? Mengapa di kampus-kampus seni itu kuliah pertamanya pakai cat air? Misalnya saya mengajar kuliah Seni Lukis and Plein Air, dulu namanya Seni Lukis 1, Seni Lukis Dasar 1. Dulu banget waktu saya kuliah namanya Seni Lukis 1, lalu berganti Seni Lukis Dasar 1 ya di ISI Yogyakarta. Itu pakainya juga cat air. Mengapa kok cat air? Baik, Mas Zainal juga tanya, terus rekomendasinya yang seperti apa? Baik, kita akan membahas itu. Sebelumnya kita presensi dulu rekan-rekan yang ada di kuliah Seni Lukis Elementer dan Advance tentu saja. Ada Mas Satrio Denis, ya, selamat bergabung Mas Satrio Denis. Saya nggak tahu ini Mas Satrio Denis apakah sudah tergabung di grup WA Painting Explorer atau belum. Jika belum, silahkan bisa bergabung ya. Nanti saya tulis link WA-nya di grup komunitas. Jadi kalau Mas Satrio nanti sudah bergabung, bisa melihat ya di grup kampus Painting Explorer ini menemukan link kuliah pengantar. Jadi untuk mengikuti Seni Lukis Elementer maupun sketsa dan kelas-kelas lain ya di Painting Explorer itu ada kuliah pengantar agar bisa menggarap tugas yang pertama. Itu ikuti dulu kuliah pengantarnya. Nah, misalnya seperti ini, nanti ikuti kuliah Seni Lukis Elementer dan juga teman-teman yang baru gabung ya, nanti bisa melihat tugas masing-masing tugas itu di grup WA juga ya. Di deskripsi grup WA ini ada tugas placement, sketsa dan seterusnya. Nah, silakan kalau Mas Satrio belum tergabung, silakan bergabung. Nanti saya share linknya ya. Baik, kita teruskan. Ada juga Mas Triono. Mas Triono sudah lama ya bergabung dan ikut pameran Painting Explorer yang kedua Negeri di Cloud. Mas Triono, Mbak Amanda ini juga ikut pameran. Nah, Mas Zainal ini nanti yang akan kita lihat karyanya. Mas Sahang Mas Gostrita, Mbak Evana, Mas Congput ya. Mas Gostrita, Mbak Evana dan Mas Congput ini juga ikut pameran Painting Explorer. Mas Congput ini seniman dari Malaysia. Baik, rekan-rekan, kita langsung ke materi ya. Mengapa kok cat air? Nah, gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa dulu? Nah, kalau di Seni Lukis Elementer itu tugas 1 cat air. Tugas 1, tugas 2 gitu. Cat air itu, teman-teman, merupakan material yang unik ya, material yang unik.
Mengapa? Karena begini, ini seringkali menjadi eh, perbincangannya begini ya. Kalau cat air itu, kalau kita mau ngasih misalnya anak ya, mau ada anak atau anak kecil mau belajar melukis, itu biasanya dikasih cat air. Kecuali material kering ya, ini kita ngomong material basah. Material kering itu kan ada pensil warna, ada pastel, itu material kering ya, yang tidak butuh pengencer, itu material kering. Kalau material basah itu butuh medium atau pengencer. Nah, pengencernya itu bisa air, bisa minyak ya. Kalau minyak ya cat minyak, kalau air, cat poster, akrilik itu mediumnya, pengencernya air. Nah, mengapa kok kalau anak kecil itu ya, anak kecil minta mau melukis itu kita kasih cat air. Jarang sekali yang ngasih akrilik, langsung kasih akrilik ya. Nyaris tidak ada lah ya. Anak-anak pertama cat air dulu. Apalagi cat minyak ya, nggak mungkin kasih cat minyak. Nah, cat air. Uh, jadi cat air itu kadang identik dengan wah ini materialnya anak-anak. Tapi di sisi lain material cat air itu oleh para seniman, termasuk seniman profesional, disebut sebagai cat yang paling susah, ya, cat yang paling susah dikendalikan, cat yang tidak boleh salah karena paling susah karena tidak boleh salah. Nah, itu terkait dengan karakter cat air. Cat itu kan karakternya ada yang transparan, ada yang opak, ada yang opik atau menutup atau plakat ya. Ada yang transparan, ada yang plakat. Kalau transparan itu dia sifatnya tembus pandang. Kalau misalnya ada cat biru, terus kita punya cat kuning ditumpangi, ya birunya tetap nggak hilang itu. Kalau cat transparan itu begitu ya. Cat air transparan semua. Kalau cat minyak, cat akrilik ada warna-warna yang tertentu, ada yang transparan, ada yang tidak. Kalau cat air semuanya transparan ya, semuanya transparan. Kalau cat poster tidak transparan ya, plakat. Kalau cat akrilik juga plakat ya. Nah, karena transparan maka tidak boleh salah, dalam artian apa? Kalau kita mau membuat ini misalnya ya, membuat ini warna putih gitu ya, melukis ini warna putih, terus pinggirnya gelap, gelap hitam kebiru-biruan, kemerah-merahan kebiru-biruan. Maka ya putihnya ini putih kertas ya, disisakan putihnya kertas. Maka kita membuat warna gelapnya itu di pinggir, disisakan. Putihnya adalah putih kertas ya, bukan putih cat. Nah, berbeda dengan cat minyak, berbeda dengan akrilik, dengan poster ya. Putihnya putih kertas. Putih cat. Kalau cat selain cat air ya, selain cat transparan, selain cat air ya putihnya putih cat. Nah, kalau cat air seperti ini ya dengan teknik negatif. Artinya teknik negatif itu putihnya disisakan. Nah, kalau kita ngelukis yang diwarnai adalah pinggir-pinggirnya putihnya disisakan. Nah, itu mengapa cat air dianggap sebagai cat yang susah. Banyak seniman yang sudah mapan gitu menganggap cat yang paling susah ya cat air ya, karena tidak boleh salah itu. Kalau misalnya ini salah ya, harusnya putih kok kedeledean warna gelap, ya tidak bisa ditutup lagi. Yang dilakukan ya paling mengimprove ya, improve misalnya, oh nek kene ketutup ya jika barang opo sekalian gitu ya. Itu ya. Jadi ironi cat air pertama dia itu dianggap sebagai material anak-anak di satu sisi, di sisi lain itu dianggap sebagai material yang paling susah. Nah, yang kedua, cat air itu dianggap seringkali material yang tidak awet, material yang tidak awet, gampang rusak karena kertas. Kalau dibandingkan cat minyak, cat akrilik gitu, dianggap tidak awet. Padahal kalau kita lihat di sejarah seni rupa gitu ya, itu lukisan yang pertama kali di dinding goa itu ya pakainya basisnya air ya, cat air juga itu kan, tinggal pewarna dikasih air gitu aja kan. Maka jadilah itu cat air kan. Cat itu, nah nanti saya ceritakan sedikit ya tentang cat karena Mas Zainal juga tanya nih.
Terus rekomendasinya yang seperti apa? Rekomendasinya seperti apa? Itu ya. Jadi cat air itu kadang dianggap tidak awet, tapi nyatanya seni lukis prasejarah itu basisnya ya air. Terus yang ketiga itu seringkali cat air itu dianggap murah ya, murah. Materialnya, karyanya, materialnya. Tapi padahal material cat air itu juga hitung-hitungan ya bisa lebih mahal kalau dengan cat minyak misalnya. Cat sama-sama Winsor misalnya, Winsor and Newton itu. Winsor Newton itu kan macam-macam ya. Ada yang kelas artis, ada yang kelas student gitu ya. Yang kelas artis segini gitu ya, kecil satu sama-sama satu tube ya itu 100 lebih. Kalau catnya gede banget yang cat minyak kan ya sekitar 250. Ini dibesarkan ya bisa lebih mahal ya material cat air. Nah itu, tapi mengapa kok terus pakai cat air ya di tugas kuliah seni lukis ini? Pertama adalah itu praktis ya teman-teman, praktis. Kenapa juga untuk anak itu ya karena praktis. Praktisnya itu kita tidak terlalu repot di dalam mempersiapkan perlengkapan-perlengkapannya. Misalnya kalau cat minyak, apalagi ya, atau akrilik itu kan butuh slemek gitu ya, apa itu perlak untuk untuk landasan melukis agar nggak kena nggak kena apa namanya, kena lantai, nggak kena dinding, nggak kena baju ini. Kalau akrilik kena baju kan nggak hilang, cat minyak nggak hilang. Kalau cat air kan hilang ya, karena dia berbasis air dan luntur. Kalau cat akrilik kan berbasis air tidak luntur. Nah bedanya kalau cat poster itu dia berbasis air, plakat ya, bukan transparan, tapi luntur, nah, gitu kan. Nah kalau cat air ini dia luntur, maka kalau sudah jadi kan di fiksatif ya, ditutup agar dia tidak luntur. Nah alasan selanjutnya selain praktis ya, karena tugas pertama masuk tidak praktis, kita harus nyiapkan tugas penilaian cat minyak gitu kan macam-macam ya, harus nyiapkan catnya, lapnya, nanti belum mencuci kuasnya, belum nanti uh, me, menyiapkan medium pengencernya dan sebagainya, sangat sangat ribet ya kalau cat minyak. Kalau cat air kan ya tinggal bersih. Nah, gitu. Jadi unsurnya praktis. Nah, sekaligus ini penting juga ya. Mengapa kok pakai cat air itu kita tidak terlalu mengandalkan detail. Nah, begini teman-teman. Kalau cat minyak atau cat poster atau terutama akrilik atau cat minyak ya, kalau kita melukis itu kan cenderungnya kita membuat awal-awal ya bentuk realistiknya itu kan dengan gradasi yang harus ditumpangi sampai 3 lapis lah minimal ya, 3 sampai 5 lapis, beberapa saya kadang sampai 5 lapis ya, dasar, terus lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, terus dengan gradasi dengan yang halus gitu. Kalau lukisan-lukisan cat air di tugas-tugas awal itu justru untuk melatih keberanian dulu, melatih keberanian, bukan untuk melatih ketepatan realistik harus tepat, itu bukan begitu ya. Misalnya lukis apa ya, lukis ini misalnya, lukis ini terus di sininya kayak gambar bentuk, di sini harus benar-benar celingnya tepat, nggak boleh ada eh, goresannya, terus harus halus gitu ya, kayak kayak cat cat minyak gitu. Kalau cat air itu sebenarnya lukisan-lukisan awal itu cenderung seperti sketsa itu ya, tetapi ada warnanya. Tapi ya tetap keseni lukisannya harus muncul ya. Keseni lukisan itu artinya bentuk dihadirkan lewat perbedaan warna, bukan perbedaan garis ya. Kalau sketsa kan bentuk dihadirkan dengan perbedaan garis. Kalau lukisan bentuk dihadirkan dengan perbedaan warna. Nah, dia tidak perlu terlalu detail gitu ya, tapi lebih ke arah goresan yang spontan ya, mirip-mirip inilah sedikit mirip impresionistik ya, tapi ya
tidak benar-benar mirip ya. Artinya dia goresannya itu untuk tugas-tugas awal tidak perlu detail-detail, nggak apa-apa. Yang penting dia berani menggores, dia tahu gelap terang gitu. Dan sekaligus ini tadi terkait dengan transparan tadi ya, itu mengontrol, ya. Mengontrol eh, latihan mengontrol ya. Misalnya ini di sini kok ada gelap, gini sih gelap kok ini ada terang. Nah, bagaimana terang ini disisakan dengan kertasnya. Apalagi terang di sini dengan sini beda. Nah, maka bagaimana terang yang berbeda itu dibuat gitu dengan mengontrol mana yang harus diwarnai dulu, yang mana tidak. Misalnya kalau dengan cat minyak ini kan gampang kan, highlight seperti ini ya. Ini kan ada highlightnya kan. Nah ini kan ada putih-putihnya kan. Kalau benda plastik kan ada putih-putihnya. Nah, ini kalau cat minyak kan ya udah ini diblok aja, gelap terang, terus yang putih ini terakhir. Sing, nah kita aja jadi. Kalau cat air kan ini disisakan ya, disisakan jangan sampai terkena gitu. Jadi antara mengontrol dia mengontrol mana yang harus dikenai cat yang terang, mana yang gelap, sekaligus keberanian tadi itu saling berkelindan ya. Dua itu berjalan bersamaan. Bagaimana dia berlatih mengontrol bentuk sekaligus berani menggores. Nah, itu mengapa cat air itu cocok ya untuk latihan awal. Karena kalau pertama-tama tugas-tugas awal itu langsung detail dan sebagainya itu nanti kelamaan dan kita keberanian melukisnya malah nanti bisa tidak muncul. Nah tugas-tugas awal itu yang penting wani, berani ya, nggak usah takut-takut salah ya. Itu aja dengan goresan-goresan yang tidak harus terlalu detail-detail. Yang penting berani bermain bentuk, berani bermain warna gitu kan. Wah, kadang kan ada yang semuanya warna dicampur jadi malah kusam semuanya. Nah, cobalah warnanya ada yang ya memang ada warna-warna yang tersier yang ke gelap atau agak-agak kusam ada gitu, tetapi dikombinasi dengan warna-warna yang cemerlang ya, ada kuningnya, ada merahnya, ada hijaunya gitu kan. Dengan berani bermain warna seperti itu, maka teman-teman akan menjadi lebih ini ya, spontanitasnya akan lebih muncul. Sebenarnya ini adalah peralihan dari sketsa. Kan teman-teman di tugas awal sebelum lukis kan ada sketsa dulu dengan tinta gitu, nah woodnya aduh maaf, bismillah. Spontanitas sketsanya tadi yang dengan tinta itu masih nyambung dengan seni lukis cat air itu ya. Jadi teman-teman awal itu memang lebih tepat menggunakan cat air. Ini untuk teman-teman yang berlatih melukis secara bertahap di dalam kuliah seni lukis elementer. Namun jawaban ini berbeda ketika niatannya mau mencari lukisan pribadi, beda lagi ya. Kalau mau berlatih tahap demi tahap begitu ya. Jadi ada cat air, ada poster, ada akrilik, ini dicoba-coba seperti niatan kuliah seni lukis elementer gitu ya, meluas. Tetapi kalau teman-teman sudah langsung pengen mencari karya pribadi, tidak perlu mengeksplorasi berbagai macam material, ya dipilih yang paling senang gitu. Nah ini beda ya, beda. Jadi makanya kan dibedakan. Di seni lukis elementer ini konsepnya adalah meluas, semua dicoba. Material ini dicoba, material itu dicoba, teknik ini dicoba, teknik itu dicoba. Bentuknya seperti ini, realistik, deformasi dengan berbagai macam jenis, abstrak dan semuanya itu dicoba. Itu konsep untuk seni lukis elementer. Nanti di seni lukis advance itu semakin mengerucut. Material mana yang paling disukai, teknik mana yang paling disukai, dan objek apa atau tema apa yang dipilih. Nah itu semakin lama semakin mengerucut. Nah kalau di seni lukis elementer bukan teman-teman dari dasar cat air, tetapi terserah mau milih mana dulu silahkan. Mau milih material basah boleh, kering boleh, bahkan boleh material-material yang tidak konvensional. Besok kita
minggu malam akan melihat karyanya Mbak Amanda yang memakai satu material yang unik ya, yang eksplorasi materialnya bagus. Nah, kalau itu seni lukis elementer bebas, tidak harus step by step dengan cat air. Itu Mas Zainal. Nah, sekarang pertanyaan Mas Zainal selanjutnya adalah rekomendasinya mana? Begini, eh cat itu kan terdiri semua jenis cat ya, terdiri dari pigmen ya, pigmen yang diikat dengan eh, suatu pengikat tertentu. Kalau akrilik ya pengikatnya akrilik, kalau cat air ya pengikatnya Arabic gum atau apa lem ini ya, lem Arabik ya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini pengikatnya ini yang memiliki karakter masing-masing ya, sehingga mana yang luntur dan tidak itu karena pengikatnya. Nah, eh, si pabrik cat ini eh, tentu saja akan memberikan cost yang paling mahal itu pada pigmennya ini. Pigmen itu kan asalnya dari berbagai sumber-sumber alam ya, sumber alam, tapi juga ada unsur-unsur kimia gitu ya. Misalnya merah diperoleh dari mana, putih ada yang putih dari putih macam-macam ya. Ada sing white itu dari seng yang dikaratkan jadi putih. Atau misalnya ada juga dulu yang memakai gading gajah, itu. Nah, terus biru ada yang pakai dari bebatuan. Nah, makanya antara satu pigmen dengan pigmen yang lain itu harganya berbeda-beda. Kalau kita beli cat yang merek-merek yang terkenal ya, merek-merek yang sudah biasa atau sudah umurnya tua membuat material seni lukis, itu antara satu warna dengan warna yang lain, warnanya harganya berbeda. Warna merah berbeda dengan warna coklat, misalnya seperti itu ya. Karena pigmen ungu misalnya, wah ungu mahal sekali ya. Pigmen ungu itu eh, harus diambil dari batu tertentu misalnya yang itu sangat mahal. Nah, tetapi kalau cat eh, apa pabrik yang tidak terlalu konsen di dalam dunia seni lukis gitu, itu biasanya lebih banyak pengikatnya. Nah, lebih banyak pengikatnya, maka dia warnanya tidak cemerlang ya, tidak secemerlang yang eh, lebih terjaga pigmennya. Makanya nanti di pabrik-pabrik cat yang sudah punya banyak apa ya, sudah punya track record yang kuat di dalam membuat material ya. Saya sebut aja ya, misalnya ada Winsor and Newton ya di Inggris itu, atau misalnya ada Talent di Belanda, atau Lefranc and Bourdieu misalnya di Prancis, atau misalnya Golden untuk cat akrilik ya di Amerika. Itu biasanya dia membuat dua jenis paling enggak ya. Ada kelas artis dan ada kelas student. Nah, kelas artis ini kadang disebut juga kelas profesional, itu yang paling tinggi. Dia grade-nya paling tinggi dan masih dibedakan lagi nanti. Ada yang bintang 1, bintang 2 itu tergantung pigmennya tadi. Terus ada yang student. Nah, yang student ini biasanya harganya relatif sama. Nah, kalau secara sederhana sih dibagi tiga ya. Meskipun ada nanti pembagian-pembagian dengan cara lainnya. Dengan artis, student, sama children. Nah, children itu yang untuk anak-anak. Nah, eh, pabrik-pabrik besar itu biasanya produksinya di kelas artis sama kelas student. Kelas children enggak. Nah, kalau yang children ini biasanya ditemui di toko-toko alat tulis ya. Toko alat tulis nanti kalau kita cat air untuk anak-anak itu biasanya kelas children. Kalau toko-toko cat lukis itu biasanya ada dua ini, kelas artis dan kelas student, kelas mahasiswa. Nah, eh, rekomendasinya seperti apa ya teman-teman? Semakin itu berpengalaman catnya ya, tentu semakin bagus dan biasanya harganya memang mahal. Tetapi begini, saya tidak mengharuskan langsung pakai itu. Teman-teman bisa mencoba-coba. Saya termasuk karena dulu eh,
dari keluarga yang tidak mampu, saya kan kuliah dulu bayar sendiri ya, itu ya nyoba-nyoba berbagai macam material. Material itu saya coba-coba berbagai macam material. Ya malah ada bagusnya, jadi tahu ya, tahu oh cat ini begini, cat itu begitu gitu ya. Dicoba-coba, nggak harus langsung yang mahal gitu, biar semakin merasakan kan nanti bisa membedakan ya antara satu cat dengan cat yang lain. Itu dicoba-coba dulu nggak apa-apa. Jauh lebih bagus daripada tidak mencoba ya. Daripada kita apa namanya langsung memakai yang apa pengen yang paling bagus yang kelas artis tapi tidak nyoba ya mending yang biasa dulu dicoba-coba nggak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman memang apa bisa mengadakan cat-cat yang apa diproduksi oleh pabrik-pabrik cat lukis yang profesional yang memang sudah berkelas ya seperti Winsor & Newton, Talent, Lefranc and Bourdieu, ada juga System atau misalnya Golden. Nah, monggo itu tentu lebih bagus ya. Gitu nggih Mas Zainal dan teman-teman kelas kita malam ini. Coba saya cek dulu apakah ada yang mengirimkan tugas di kuliah seni lukis elementer. Teman-teman kalau merasa ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja, nggak apa-apa nggih. Silahkan didiskusikan, boleh bertanya lewat live chat, boleh juga lewat telepon ya kalau merasa oh ini kok Pak Denny saya kok butuh segera dan tidak bisa menulis kalau di live chat kelamaan gitu ya. Alhamdulillah ini Mas Zainal sudah di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman saya tunggu karyanya. Monggo silahkan mencoba. Tapi sekali lagi di kuliah seni lukis elementer ini teman-teman tidak harus dari tugas 1 ya. Tidak harus dari tugas 1. Boleh langsung tugas kesekian kan. Di situ kan materialnya banyak. Kok merasa aku cat air dulu nggak nyaman gitu ya. Cari dulu, cari tugas yang lain yang pakai akrilik juga boleh, pakai cat minyak juga boleh ya karena di tugas elementer ini banyak. Itu teman-teman kuliah kita malam ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Saya tunggu karyanya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.